Wanita menyaksikan suaminya menghembuskan napas terakhir di depannya. Tetapi keesokan harinya, ibu mertuanya membawa pulang seorang pria yang identik dengan suaminya, dan bersikeras bahwa dia adalah reinkarnasi dari putranya. Tapi wanita itu hanya memeluk pria itu, dan langsung tahu bahwa dia bukan suaminya. Jadi dia mencoba meyakinkan ibu mertuanya untuk tidak ditipu oleh pria di depannya. Namun, ibu mertuanya tenggelam dalam dunianya sendiri. Membawa pria itu berbelanja setiap hari, bahkan membelikannya mobil mewah seharga 5 juta tanpa berkedit. Melihat ibu mertuanya semakin terlena, dia bertekad untuk mengungkap penyamar ini. Jadi dia bertanya dengan hati-hati, kapan mereka mendaftarkan pernikahan mereka. Pria itu tergagap, mengatakan itu tanggal 7 Juli. Wanita itu berkata bahwa itu adalah hari pernikahan mereka, bukan hari mereka mendaftarkan pernikahan. Wanita itu menanyainya siapa dia sebenarnya. Namun, ibu mertuanya, bukannya curiga, malah menunjukkan ekspresi muram, menunjuk hidung wanita itu dan mulai memarahinya. Bisakah kamu berhenti ikut campur? Adik iparnya, yang berdiri di samping, mulai mengipasi api, mengatakan bahwa wanita itu tidak tahan melihat keluarga mereka bersatu kembali dan mungkin merencanakan sesuatu yang jahat. Wanita itu tidak bisa melawan mereka sendirian dan menjadi sasaran kemarahan mereka. Hal ini semakin memperkuat kecurigaannya terhadap identitas pria itu. Saat makan malam, dia berpura-pura antusias dan diam-diam menyuapi pria itu telur orak-arik tomat. Tanpa diduga, ibu mertuanya tiba-tiba marah besar, bertanya apakah wanita itu sudah gila. Dia tahu betul bahwa pria itu alergi telur. Pria itu buru-buru berkata bahwa dia terlahir kembali dengan tubuh baru dan tidak lagi alergi. Ibu mertuanya, yang mudah dibujuk, sekali lagi mempercayai kebohongannya. Tenggelam dalam kegembiraan karena mendapatkan kembali putranya, tidak menyadari bahwa dia sedang melangkah ke dalam jebakan yang dirancang putrinya. Ternyata, adik iparnya telah lama menginginkan perusahaan kakaknya. Untuk mendapatkan perusahaan itu, dia mencari kemana-mana, dan akhirnya menemukan seorang gelandangan yang mirip dengan kakaknya. Dia ingin dia menyamar sebagai kakaknya, untuk mengambil alih kendali. Tapi wanita itu, dengan pengamatannya yang tajam, tahu bahwa pria ini bukan suaminya. Untuk melindungi kerja keras suaminya, dia terus berusaha mengungkap penipuan ini. Wanita itu meminta pria itu untuk membawanya ke restoran tempat kencan pertama mereka. Tapi bagaimana mungkin penyamar itu tahu? Dia buru-buru berkata bahwa sudah lama sekali, dan dia tidak ingat lokasinya. Tapi wanita itu berkata bahwa mereka baru saja ke sana sehari sebelum pernikahan mereka. Penuh dengan kebohongan, pria itu tahu bahwa dia akan ketahuan cepat atau lambat, dan dia mungkin akan berakhir lebih buruk. Setelah mempertimbangkannya, dia memutuskan bahwa sebelum dia sepenuhnya terungkap, dia akan mendapatkan lebih banyak keuntungan dari wanita tua itu. Kemudian, dia berpura-pura menyedihkan, mengeluh tentang kesulitannya setelah terlahir kembali. Wanita tua itu merasa kasihan, dan segera menghabiskan jutaan untuknya. Wanita itu juga tidak tinggal diam. Dia diam-diam menyuruh seseorang untuk menyelidiki latar belakang pria itu. Seperti yang diduga, dia hanyalah seorang gelandangan yang menganggur dan suka menipu. Dia kemudian memperingatkan pria itu bahwa lebih baik mengaku sekarang selagi masih ada waktu, atau dia akan memanggil polisi. Dan semuanya akan menjadi jauh lebih buruk. Baru saat itulah, pria itu akhirnya ketakutan. Dia ingin berhenti di situ, tapi adik iparnya tidak mau menyerah. Rencananya yang disusun dengan hati-hati telah gagal, dan dia merencanakan skema jahat badai baru akan datang. Adik iparku, buat pria itu tidur dengan wanita itu. Maka dia tidak punya pilihan untuk mendapatkan wanita itu. Mereka berdua pergi ke ibu mereka dan menangis. Pria itu berkata bahwa sejak dia menikahi wanita itu, dia belum pernah menyentuhnya. Ibu itu, yang merasa kasihan pada putranya, segera memutuskan untuk membantu.